Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulfikar. Pada mata kuliah Change Management, saya akan mempresentasikan vlog untuk menjawab soal UTS. Yang pertama, perubahan sebutkan macam-macam perubahan. Yang pertama, perubahan tidak berencana dan perubahan berencana. Untuk perubahan tidak berencana, yang pertama itu perubahan karena perkembangan atau development change. Yang kedua, perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Perubahan karena perkembangan dilakukan secara tiba-tiba, dilakukan karena ada suatu perubahan yang mungkin signifikan terdapat di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang harus dirubah agar menjadi lebih baik lagi. Bisa bernilai buruk atau baik tergantung dari jalannya proses perubahan itu sendiri, bagaimana orang-orangnya bisa menjalankan suatu perubahan tersebut. Yang kedua itu perubahan berencana. Perubahan berencana yang pertama yaitu perubahan yang disengaja bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Yang kedua, perubahan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Yang ketiga, usaha untuk mengumpulkan menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Yang keempat, perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Yang kedua, sebutkan tahapan dalam manajemen perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada empat tahap, yaitu tahap pertama yang merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seorang dapat mengenal perubahan apa yang dilakukan atau terjadi dalam tahap ini. Seorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap yang kedua yaitu adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga, tahap ketiga merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Yang terakhir yaitu tahap keempat adalah tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data, oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan. Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, nilai-nilai dari orang yang terlibat, dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar terhadap perilaku dan sifat mereka, maka akan lebih sulit untuk merubahnya dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Yang pertama yaitu ada strategi terencana. Yang kedua, menekankan cara-cara baru meningkatkan kinerja. Yang ketiga, mengandung nilai humanistik. Yang keempat, menggunakan pendekatan komitmen. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah. Keenam, karakteristik pengembangan organisasi. Yang ketujuh, perubahan yang direncanakan. Ke-8, perubahan komprehensif. 9, perubahan jangka panjang. 10, tekanan pada kelompok-kelompok kerja. 11, partisipasi pengantar perubahan.
12. Manajemen kolaboratif. 13. Tekanan pada intervensi dan riset kegiatan. Soal nomor 4, bagaimana cara mengubah budaya organisasi? Cara mengubah budaya organisasi yang pertama yaitu mengamati lingkungan yang berhubungan dengan dua atau tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Yang kedua, menentukan implikasi dari tren tersebut. Yang ketiga, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat dan kuat. Yang keempat, melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair, yang melepaskan energi dan semangat orang. Yang kelima, menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan akan datang dan hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Yang keenam, berkomunikasi beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Yang ketujuh, membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi sehingga hanya terdapat satu pemimpin dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Dalam mengurangi tantangan perubahan yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi, berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, partisipasi, ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan memakan waktu namun akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat, negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat pekerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. 5. Manipulasi dan kooperasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor, dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan dukungan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Yang keenam, paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.